Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mulai aktivitas kita. Nah, bertepatan dengan hari ini, karena kita bangsa Indonesia, kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Karena itu, renungan pagi pada pagi hari ini akan mengambil refleksi tentang kemerdekaan. Nah, ayat yang menjadi dasar perenungan kita adalah 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya ke-16. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka ada dua sisi dari kemerdekaan. Yang pertama, merdeka dari apa? Dan yang kedua, merdeka untuk apa? Nah, dua sisi kemerdekaan ini tidak bisa dihindari ketika kita bicara tentang kemerdekaan. Ketika bangsa Indonesia kita merdeka, kita mengumumkan kemerdekaan kita pada 17 Agustus tahun 45, maka kita mengumumkan bahwa kita merdeka dari penjajahan. Tapi di sisi lain, kita juga sedang mengumumkan bahwa kita merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri. Nah, jadi saudara, kalau bicara tentang kemerdekaan, dua hal ini tidak bisa dihindari. Nah, kenyataannya saudara, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin dalam kehidupan berbangsa, di dalam sejarah kita melihat bahwa setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak bangsa, bukan hanya Indonesia, banyak bangsa kemudian mengumumkan kemerdekaan mereka. Secara hukum mereka memang bebas, ya, dan secara de jure atau secara fakta mereka memang bebas dari penjajahan bangsa lain. Tapi ada tantangan lain yang bisa dilihat di sini, yaitu tantangan berikutnya, yaitu tantangan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ada banyak bangsa ketika mereka memerdekakan diri dari bangsa kolonial, mereka menentukan nasib mereka sendiri, tapi justru mereka tidak bisa menghidupi kemerdekaan itu. Kehidupan mereka mulai hancur, ya. Mereka mulai terperosok di dalam kemiskinan yang begitu sangat kejam, ya. Dan kemudian perang saudara mulai timbul. Lalu kesenjangan ekonomi antara miskin dan kaya semakin jauh dan sebagainya. Nah, banyak bangsa, walaupun mereka sudah memerdekakan diri dari bangsa kolonial, tapi mereka tidak benar-benar merdeka. Bahkan tidak sedikit orang berkata bahwa justru lebih baik kami dijajah pada saat itu. Kenapa? Karena dengan dijajah kami bisa dirawat, kami bisa dihidupi, ya. Dan banyak juga bangsa-bangsa yang kemudian hasil dari kolonial itu menjadi bangsa-bangsa yang makmur, ya, dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang sudah memerdekakan diri dan kemudian mereka tidak bisa menghidupi kemerdekaan mereka. Lalu apa masalahnya di sini? Apakah betul kita jauh lebih baik bagi kita untuk tetap di bawah kolonial, ataukah jauh lebih baik untuk kita merdeka? Tentu saja saudara, kesalahannya bukan pada apakah kita dijajah atau tidak dijajah, tapi bagaimana diri kita membangun kemerdekaan atau kemandirian kita. Banyak bangsa ketika mereka memerdekakan diri dari bangsa penjajah, mereka juga bisa menjadi bangsa yang tangguh, mereka bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur. Tapi ada juga bangsa yang memang setelah mereka memerdekakan diri, mereka tidak bisa lepas dari kemiskinan. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus, kita bicara tentang dua hal ini. Pertama, kita merdeka dari dosa. Kita merdeka dari penghukuman dosa. Kita merdeka dari kekuatan iblis yang mengganggu atau ingin menguasai hidup kita. Tapi yang kedua adalah kita hidup, kita bebas untuk mengabdi kepada Allah. Di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, Rasul Petrus mengajarkan kita hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Nah, banyak orang menggunakan kemerdekaan mereka untuk menghancurkan hidup mereka sendiri. Karena itu, firman Tuhan hari ini, dalam refleksi kemerdekaan hari ini, mengajarkan kita untuk mari kita memanfaatkan kemerdekaan kita dengan baik. Ya,
Ketika kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa, saatnya kita mengabdi kepada Tuhan. Kita hidup dengan baik, menjaga kesalehan hidup, membangun kehidupan rohani dengan baik, merenungkan firman Tuhan setiap hari sehingga kemampuan kita untuk memahami kehendak Allah menjadi jauh lebih baik lagi. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua apa yang telah Kau berikan kepada kami, khususnya kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi bangsa kami, dan terlebih lagi kemerdekaan yang telah Kau berikan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semuanya Bapa, dan ajari kami untuk memaknai, menghidupi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya kehidupan rohani kami, biar semakin terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus, sehingga kami bisa ditemukan sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang hanya mengabdi kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan ini, selama hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang berdoa supaya semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.